Assalamualaikum, saya Kasmal dari kelompok 10 akan menceritakan tentang legenda Muara Lipan dari Kalimantan Timur, di mana ada seorang putri yang bernama Putri Aji Berdarah Putih yang sangat cantik sehingga membuat raja dari Tiongkok tertarik untuk melamarnya. Saat dilakukan lamaran dan penjamuan di Muara Kaman, Putri pun langsung menolak karena merasa jijik. Saat penjamuan itu, raja makannya seperti binatang, di mana ia tidak menggunakan tangan dan langsung dari mangkok dari wadahnya. Dan raja pun kembali ke Tiongkok. Dengan amarahnya, dia membawa pasukan untuk kembali ke Muara Kaman dan menyerangnya melalui armada laut. Dan saat peperangan tersebut pun, pasukan dari Putri Haji pun kalah jumlah. Dan kemudian sang putri mengucapkan sebuah mantra sambil mengunyah sirih, lalu dimuntahkan kembali, dan muntahan tersebut berubah menjadi lipan-lipan yang menyerang pasukan Tiongkok, sehingga kapal-kapal tersebut tenggelam dan menjadi sebuah ladang yang berlimpah dengan tanaman, dan area air yang tersisa itu disebut dengan Danau Lipan untuk mengenangnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auraniza Azahra dari kelompok 10 dengan NPM 2021465945. Saya akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Legenda Batu Menangis mengisahkan tentang seorang janda miskin yang hidup bersama anak gadisnya yang cantik. Mereka berdua hidup di tengah hutan yang sangat terpencil di Kalimantan Barat. Anak gadis tersebut diceritakan sangat malas dan tidak pernah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, ia juga bersikap sangat manja dan apa yang diinginkannya harus dituruti tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu ketika, si gadis dan ibunya hendak berbelanja kebutuhan di pasar yang letaknya amat jauh dan harus berjalan kaki. Si gadis memakai pakaian yang bagus, sedangkan ibunya memakai pakaian yang kusut. Ketika sampai di pasar, banyak yang tertarik akan kecantikan si gadis itu dan mereka mencoba berkenalan. Setiap laki-laki yang mendekat untuk berkenalan pun tidak lupa juga menanyakan siapa wanita yang bersamanya. Namun si gadis justru menjawab bahwa wanita yang bersamanya adalah pembantunya. Mendengar jawaban anak gadisnya, sang ibu merasa terhina dan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan putrinya. Sang ibu lantas berdoa supaya dicabut dari cobaan yang ia terima. Doa itu pun dikabulkan oleh Tuhan dengan mengubah anak gadisnya menjadi kaku seperti batu. Pada mulanya tubuh si gadis kaku hingga mencapai setengah badannya. Karena itu, ia memohon kepada sang ibu untuk mengampuni kesalahannya sambil menangis. Akan tetapi hal itu terlambat dan tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu seperti patung orang yang sambil menangis. Itulah mengapa ia disebut sebagai batu menangis. Sekian cerita dari legenda Batu Menangis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Landak. Dikisahkan pada suatu malam ada sepasang suami istri yang sedang bermimpi. Nah, sang suami ini bermimpi kalau ia melihat lipan yang sangat bersinar masuk ke dalam lubang di dekat rumahnya. Sedangkan sang istri ini bermimpi kalau ia melihat seekor landak raksasa berwarna kuning keemasan di tengah danau besar. Kemudian disitulah sang istri berpikir kalau mimpi mereka itu adalah tanda baik untuk perekonomian mereka. Di esok harinya, saat sepasang suami istri ini melihat lubang di dekat rumah mereka, benar saja apa yang diduga sang istri ini benar karena mereka menemukan patung landak emas di dalam lubang itu. Kemudian hari demi hari, sepasang suami istri ini menjadi berkecukupan dan kaya raya karena mereka selalu mengucapkan mantra dan mengelus kepala patung landak itu. Dari kekayaan sepasang suami istri inilah para perampok terpancing untuk mengintai rumah mereka. Setelah para perampok ini mengetahui kalau ada patung landak di rumah sepasang suami istri ini, mereka mencuri patung itu dan dengan bangganya mereka mengumpulkan warga untuk berkumpul di desanya yang sedang kekeringan bernama Desa Ngabang. Sangat disayangkan, saat perampok itu mengelus kepala patung landak itu dan membaca mantra agar desa mereka tidak kekeringan lagi, sang perampok ini tidak tahu caranya untuk menghentikan mantra agar semburan air dari patung itu tidak keluar lagi. Karena semburan air tersebut tidak mau berhenti dan membuat warga kewalahan, dari situlah desa tersebut tenggelam. Kemudian masyarakat setempat menamai sungai tersebut dengan nama Sungai Landak di Desa Ngabang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Rizky Adi Saksana. Saya dari kelompok 10 dan saya akan menceritakan cerita tentang asal mula dari Sungai Kawat. Cerita berawal dari seorang nelayan miskin yang pergi ke tengah sungai dengan harapan mendapatkan ikan untuk keluarganya makan. Dia pun mendayung kapalnya ke tengah sungai dan melemparkan umpan. Semakin lama tidak ada satupun umpan yang dimakan oleh ikan. Dan mengingat pasukan makanan di rumahnya sudah habis, dia pun pergi lebih jauh ke tengah sungai dengan harapan bisa mendapatkan ikan untuk dia makan dengan keluarganya.
hari semakin malam dan tidak ada satupun ikan yang memakan umpan tersebut. Lalu pun dia memutuskan untuk pulang. Saat dia mengulur tali pancingnya itu, dia merasakan seperti ada tarikan dan dia bergegas untuk menarik tali tersebut dan ternyata itu hanyalah seutas kawat. Lalu kawat tersebut disinari oleh sinar bulan dan nelayan itu pun berkata, "Astaga, apakah itu emas?" Lalu nelayan itu pun segera menarik kawat itu dengan cepat. Dan ternyata itu adalah kawat yang panjang. Dia terus menariknya hingga kapalnya penuh dan terdengar suara dari sungai yang berkata, "Sudah cukup, bukankah itu sudah cukup untukmu?" Dan dia tidak peduli. Dia terus menariknya hingga kapalnya sangat penuh. Dan suara itu pun muncul lagi. "Lebih baik kau berhenti, karena ini akan membuatmu celaka." Dan nelayan itu pun tetap tidak mendengarkan. Dia tetap serakah dengan menariknya terus. Lalu karena kapalnya berlebihan muat, itu menyebabkan dia dan kapalnya tenggelam. Dan sang nelayan pun ikut tenggelam dengan kapalnya beserta kawat-kawat emas tersebut. Dan mulai dari situlah orang-orang menyebut legenda itu adalah legenda awal mula dari Sungai Kawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.